Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadil Fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi bimiqdarihil azim. Sallu ala rasulana Muhammad. Para pemirsa Gajah Yana TV yang kami hormati, bagaimana puasa kalian semua? Sehat walafiat, amin. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, ridho selama kita menjalankan ibadah Ramadan 2022. Para hadirin yang kami hormati, pada hari ini ingin sekali sharing kepada semuanya tentang istiqomah menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Tentunya banyak persiapan yang harus disampaikan, terutama menjelang buka dan sahur. Bukankah begitu? Para ibu, remaja, putri, atau bahkan bapak pun sangat antusias menyiapkan hidangan menjelang buka puasa dan bahkan barangkali saat sahur. Ibadah puasa tentunya sangat menyenangkan, seperti di dalam hadis disampaikan bahwa li-shaimi farhatan 'inda fitr wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Li-shaimi farhatun 'inda fitr wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bahwa orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan yang bisa dirasakan. Apakah itu? Yang pertama adalah kebahagiaan ketika ia berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-nya karena berpuasa yang dilakukannya. HR Bukhari Muslim. Kita bahagia saat menghidangkan hidangan di buka puasa. Tentunya hidangannya manakah yang perlu kita senantiasa menyiapkan untuk keluarga kita, untuk kolega, untuk masyarakatnya. Tentunya lebih afdol mana kita senantiasa mengingat Allah dengan makanan halal dan haram. Para pemirsa yang kami muliakan, bahwa di dalam bulan Ramadan seringkali kita melihat kuliner di sepanjang jalan, apalagi kota Malang, kota pendidikan, dan senantiasa pukul 2 sudah senantiasa takjil sudah berderet-deret, dan kita sebagai ibu rumah tangga kadang tinggal membeli. Mohon alangkah bijaksananya mana kita menyiapkan makanan halal untuk keluarga kita atau untuk siapapun. Apakah halal itu? Halal adalah suatu makanan yang zatnya, lidzatihi, itu tidak ada barang alkohol dan tidak ada babi. Itu halal. Pengalaman saya berkecimpung dalam dunia halal, dalam organisasi halal, senantiasa menanyakan apakah bakso yang Bapak jual, apakah halal atau haram, apakah kita berani menyatakan. Dan saya sendiri senantiasa bertanya, mohon maaf, baksonya ada campurannya Bapak ya? Saya tanya, beliau menjawab, halal Bu, ini dari ayam, halal ini dari yang sapi. Demikian juga kalau kita ke pasar ya, dengan banyak potongan ayam, apakah ayam yang dipotong di pasar itu sudah menggunakan juleha, jurus penyembelih halal? Tentunya ada sertifikasi yang harus ada pada penyembelih ternak. Kita tidak tahu. Bagaimana hukum kita kalau tidak tahu? Maka kalau tidak tahu ya tidak apa-apa. Cuman kalau saya selaku orang yang concern pada halal, saya bertanya, pangapunten, mohon maaf, apakah ayam telah dipotong dengan cara syariah? Mereka menjawab, iya Bu, saya motong Bu dengan cara bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada yang terpotong dan tidak sesuai dengan syariat Islam, maka saya beli. Cuman lebih baik ada otentiknya, ada sertifikatnya. Nah sekarang di pasar, para ibu, remaja, putri, dan bapak-bapak semua, apakah pernah menanyakan demikian saat kita membelanja halal tentang ayam, contohnya. Gitu. Kemudian demikian juga itu halal. Kalau halal pasti halal karena dia ayam, karena dia daging sapi, tidak ada babi, tidak ada alkohol. Itu insya Allah halal. Namun, apakah thayyib? Itulah yang senantiasa kita lewat ya. Apa tuh thayyib? Thayyib itu sesuatu yang baik,
Dalam bahasa ilmiah itu ada sanitasi yang baik, dengan proses yang baik, yang menyehatkan itu thayyib. Jadi kita bisa bicara tentang halal dan thayyib. Dan di bulan Ramadan, walaupun kita berpuasa wajib, namun apabila kita memakan barang yang tidak thayyib, maka sayanglah tubuh kita. Para hadirin yang kami hormati, kita tahu tubuh kita terdiri dari sel-sel. Jadi semua organ tubuh ini dibantu oleh sel-sel, unit terkecil yang membantu kehidupan. Jantung, paru-paru, hati, empedu, lambung, ginjal, dan semua organ ada sel-sel kecil. Dia hidup dan akan tumbuh dengan baik apabila diberi suatu asupan makanan halal dan thayyib. Saya yakin ibu-ibu semua, bapak-bapak semua pasti mengkonsumsi yang halal. Insya Allah demikian. Namun yang perlu kita kaji bahwa mengapa itu Al-Quran mengkaji tentang sesuatu yang sangat jelas ya. Mengapa di Al-Quran jelas sekali bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayuhan nas, hai manusia semua. Al-Baqarah 168. Di Al-Quran itu menjelaskan ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayuhan nas itu semuanya, baik Islam dan non-Muslim semua. Ada apakah? Kulu, makanlah, mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah makanan yang ada di kamu halal dan thayyib. Itu perintah Al-Quran. Mengapa demikian? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan mengikuti apa tuh syaitan. Ada apa dengan syaitan? Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu benar-benar musuh yang nyata bagi kita. Dan makanan yang tidak thayyib itu banyak sekali di kanan kiri kita. Dan saya pun sekarang musim-musim, mohon maaf, ada GoFood online. Saya selalu bilang anak saya, silahkan GoFood online, cuman tanya dulu apakah halal. Halal bu, apakah thayyib? Mereka tidak bisa menjawab. Nah, ngatan guys, sekarang halal sudah bisa memahami segala sesuatu halal lidzati, bahan zatnya, tidak ada alkohol, tidak ada babi, cara memprosesnya dan cara mendapatkannya dengan cara yang halal, lil ghairihi, dengan proses jerih payah bekerja karena Allah, mencari dunia juga karena Allah, dibelanjakan dengan barang yang halal juga untuk Allah, itu halal. Namun prosesnya, ibu bapak yang kami hormati, apakah sudah thayyib? Ini sudah saya teliti, kebetulan saya memang sudah peneliti tentang halal sejak tahun 2016 sampai sekarang, dan tentang concern pada bidang halal. Tahun 2016 saya meneliti 25 warung yang ada di sekitar Tata Surya di depan Ainul Yakin Unisma tahun 2016. Saat itu masih ada kuliner, warung-warung gitu. Saya meneliti 25 warung. Apa saja saya teliti? Di situ ada makanan-makanan, ada siomay, ada bakso, ada mie, kemudian tahu gembos, pindang, sambal terasi, kerupuk, cimol, cilok, dan sebagainya. Insya Allah kampus kami itu halal karena setelah kami analisis itu tidak ada unsur babi dan alkohol. Alhamdulillah. Namun apakah thayyib? Saya jawab tidak thayyib. Mengapa? Karena dari 25 warung yang kami telusuri dengan proses penelitian blended baik kuantitatif maupun qualitative design itu ternyata ada
hal-hal yang tidak thayyib. Apa indikatornya? Minuman atau makanan banyak mengandung logam berat. Contohnya ada PB, ada kuprum, ada Fe. Dan ada juga rodamin, boraks, dan formalin. Itulah yang tidak thayyib. Walaupun itu dikemas halal, namun prosesnya dengan campuran-campuran sehingga menyebabkan tidak thayyib. Itu yang concern pada kami penelitian, dan alhamdulillah setelah kami penelitian kami juga telah menulis. Jadi hasil riset ini sudah kami submit dan telah terbit pada proceeding internasional bereputasi. Alhamdulillah terbit kemarin tahun 2021, bisa disitasi bagi yang minat. Di sana ternyata thayyib itu kenapa kok bisa tidak thayyib. Jadi kami neliti ada terasi, ada sambal, ada pindang. Di situ positif timbal, positif formalin, positif boraks. Ada apa dengan itu semua? Kalau positif hal demikian itu indikator tidak thayyib. Jangka panjang menyebabkan penyakit pada tubuh kita. Kenapa bisa terjadi logam berat? Setelah ditelusuri, setelah dianalisis, ternyata dari situ kita melihat bahwa terjadinya proses memasak itu insya Allah itu sepertinya kurang bertoharah yang benar. Contoh Ibu Bapak nggih, kita melakukan proses memasak tempe. Namanya tempe halal. Tapi bikin tempe kan ada bumbu, bawang putih, begitu kan? Apakah bawang putihnya telah dikupas dan telah dicuci dengan air mengalir? Nah, kami sampaikan bisa jadi air yang dituangkan dalam mangkok, kemudian di situ untuk mencuci bawang putih. Setelah itu mengupas kunyit, dicuci di mangkok yang sama. Setelah itu mengupas bawang merah, dicuci pada mangkok yang sama. Kira-kira dalam hal toharoh bagaimana? Air yang sudah tidak suci. Kemudian digoreng, maka menjadilah itu tidak thayyib. Jadi ini edukasi untuk saya sendiri dan juga untuk para pemerhati kuliner. Membuat bumbu dengan air mengalir. Sehingga nanti akan menghasilkan hasil yang thayyib. Dikonsumsi oleh kita semua. Itu salah satu aspek dengan thayyib. Kemudian di dalam Al-Quran juga kita dihimbau untuk halal thayyib dan mubarak. Mubarak itu suatu kajian yang jikalau kita memakan barang yang halal, thayyib, maka akan berkah, akan mubarak. Apa maksudnya? Barakah itu segala sesuatu tazidul khair ba'dal khair. Setelah kita memakan, maka kita semakin dekat kepada Allah, semakin ibadahnya semakin rajin belajar, semakin rajin melakukan proses kebaikan. Insya Allah yang dimakan kita tuh halal dan thayyib. Para pemirsa yang kami hormati, boleh kita melakukan proses testimoni atau best practice pada kita semua. Kira-kira para alim ulama, para pemerhati, para cendekiawan, beliau yang telah beruntung di dunia. Coba ditrace, dilacak, beliau dulu mengkonsumsi apa? Orang tuanya memberi makanan yang bagaimana? Insya Allah, beliau itu yang demikian, insya Allah dengan orang tuanya pasti diberi makanan halal. Demikian juga kami berupaya pada anak-anak atau pada mahasiswa, pada siapapun, marilah kita senantiasa cinta dengan makanan halal. Apalagi dengan Ramadan, perhatikan bagaimana hal yang kita dapatkan. Kita mendapatkan sesuatu yang di jalan itu tidak mencerminkan sesuatu yang tidak thayyib. Yang pertama ya tidak thayyib.
Yang kedua, memberikan edukasi kepada para penjual. Tentunya tidak sendirian. Kita melakukan proses edukasi secara bersama-sama, menyampaikan kepada pedagang dengan cara yang baik. Itu. Kemudian berikutnya, di dalam Al-Quran itu juga dijelaskan bahwa tadi disampaikan bahwa kebahagiaan di saat buka puasa ada dua, di saat kita akan berbuka puasa dan saat kita menghadap Allah Rabb kita. Saat kita berbuka puasa, marilah kita hidangkan hidangan yang halal dan thayyib untuk semuanya. Jangan terpengaruh dengan merahnya warna sirup, kuningnya warna sirup, dan segarnya minuman-minuman saatnya di buka puasa. Apakah itu zat warna yang betul-betul dihalalkan atau thayyib, atau hal-hal yang menjadi hal yang tidak thayyib? Perlu kami sampaikan, saat saya jadi ketua laboratorium halal center Unisma, laboratorium kami sering menerima analisis makanan minuman yang kita kenal dengan MAMI. Suatu saat ada mahasiswa membawa minuman warna merah sekali, beli di pasar Sartan, merah dan bagus. Anak kecil pasti suka, tergiur karena saking bagus. Kemudian kami analis dengan roda, ternyata bagus. Artinya apa? Zat warna yang ada pada minuman itu tidak kasihan. Mungkin anak TK sekarang minum masih sehat, kita tidak tahu 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, dan seterusnya dampaknya bagaimana. Untuk itu marilah kita memberikan kesehatan. Seperti contohnya para pemirsa Gajah Yatim yang kami hormati, seperti makanan ini, semua tahu ini satu makanan yang mungkin lezat dan menyenangkan. Saya pun suka, apalagi saat kata orang Malang papin itu ingin nyamil. Nyamilnya bagaimanakah? Mohon maaf, tidak saya sebutkan merek. Ini secara zahir halal, halal pasti karena tidak ada alkohol, bukan unsur babi. Namun, apakah camilan ini termasuk thayyib? Mahasiswa, mahasiswi, milenial pasti juga suka dengan demikian. Ini adalah makaroni, levelnya sampai level tinggi. Memang secara di lidah organoleptik lezat. Namun, apakah thayyib? Mengetahui dikatakan tidaknya, maka dianalisis di laboratorium. Berapakah kadar FSG-nya? Berapakah kadar boraks, formalin, dan lain-lainnya? Maka jika ini dijadikan konsumsi sehari-hari dan tentunya akan menimbulkan dampak besar pada sel-sel, tentunya aspek kesehatan itu juga perlu diketahui atau kita semua makanan ini. Prosesnya kita kan tidak tahu. Kalau ada label halal, MUI sekarang label halal sudah diperbaharui logonya. Mohon kepada para pemirsa Gajah TV untuk memahami label halal sudah di-launching terbaru kemarin oleh BPJPH dan itu logo halal dari MUI yang tentunya kita teman. Oke, ini banyak sekali. Jadi makanan yang banyak disuka. Sekali tempo tidak masalah barangkali. Namun akumulasi makanan akan menjadi toksik, racun. Untuk itu di bulan Ramadan yang penuh barokah, marilah kita isi sel-sel tubuh kita dengan makanan yang bergizi dan yang halal. Kemudian ada hal yang perlu kita ketahui bahwa dalam air kemasan, contoh ini air, semua tergiur, pasti tergiur, apalagi bulan Ramadan, semua pasti ingin minum. Apakah air juga harus diuji? Ya. Air ini adalah banyak logam berat kalau kita tidak memahaminya. Makanya minumlah air yang sehat.
Wasallam biasanya berbuka dengan rutop atau kurma basah sebelum mendirikan sholat. Jika tidak ada rutop, maka beliau berbuka dengan kurma kering atau tamar. Dan jika tidak ada demikian, maka berbuka dengan seteguk air. Lakukan saat kita berbuka puasa, dan tentunya setelah ini diiringi dengan makanan yang halal dan thayyib, sehingga ibadah kita semakin rajin. Sel-sel tubuh ini akan semakin berkembang dengan baik, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Diajak tadarus, kita juga tidak ngantuk, tarawihnya juga full. Tentunya fastabiqul khairat di bulan Ramadan, senantiasa mari kita sama-sama saling mengingatkan dan saling menjaga untuk kebaikan. Demikian yang perlu kami sampaikan kepada Gajah TV. Terima kasih kepada pemirsa. Satu kata, cintailah produk halal dan thayyib. Dan di samping itu, marilah kita bersama-sama mengkonkretkan halal thayyib pada keluarga kita, pada kolega kita, pada sesamanya. Insya Allah tubuh kita akan sehat walafiat untuk beribadah kepada Allah. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.